Perkenalkan, nama saya Komkom Maria dari MI KIPP 1 NIM 31222265. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat RapidMiner. Pertama, kita masuk ke aplikasi RapidMiner dan ini tampilan awal. Lalu kita input data. Lalu di sini kita melakukan input data, pilih My Computer, lalu kita cari data yang sudah kita simpan. Setelah itu, di sini kita cari datanya. Saya simpan di sini. Setelah selesai kita langsung klik next. Setelah itu akan keluar tampilan data yang kita miliki. Kita perhatikan tanda pemisahnya, kita pilih koma lalu next. Kita lihat di sini koma lalu next. Dan ini adalah jenis data yang kita miliki. Setelah itu lalu kita ingin memberikan label pada data yang sudah kita miliki. Untuk memberikan labelnya bisa kita klik di samping kiri, di samping kanan atas. Kita beri label ini, kita klik atau bisa kita pilih label. Setelah sudah, lalu kita klik OK. Akan muncul warna hijau seperti ini. Kita simpan data kita. Di sini saya akan memberikan nama data harga rumah Indonesia. Bisa kita lihat di sini. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita menunggu import data. Dan inilah data yang sudah kita import. Setelah datanya kita import, lalu di sini kita akan kembali ke desain. Lalu kita masuk ke drag and dropkan ke dalam kanvas. Dan bisa kita hubungkan ke result. Setelah seperti ini, lalu kita jalankan atau run, dan datanya tidak jauh beda seperti yang tadi. Di sini ada label yang sudah kita tandai dengan warna hijau, bisa kalian lihat. Lalu ada statistiknya, dan di bagian statistik ini di sini ada diagram. Dan ini adalah data-datanya, yaitu data missing Katuresien. Dan benar ada data yang kurang, maksimal, dan rata-rata. Lalu kita kembali ke bagian desain. Di sini kita akan melakukan proses pembagian data, dan kita di sini akan mencari split data. Dan kita drag and drop bagian example dan parameter ke result. Sebelum itu kita akan merubah parameternya menjadi to testing dan data training. Kita perhatikan di bagian split parameter, lalu otomatis biar kita biarkan saja. Lalu kita klik ration, lalu kita tambahkan rasionya 0,7 yang pertama dan yang kedua 0,3.
atau ini bisa dibilang 70% dan 30%. Nah, jika sudah, kita klik OK. Setelah itu kita hubungkan parameter dan result. Lalu yang kedua, dan di sini adalah parameter data. Kita dapatkan dua, ada data training dan data testing. Dan di sini terdapat jumlahnya. Ini adalah yang 30%, kemudian yang tadi 0,3. Dan di sini adalah lebih banyak, yaitu 70% dari pembagian data tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat keyboardnya. Lalu kita kembali ke bagian desain. Kita putuskan ininya terlebih dahulu. Kita akan melakukan proses modeling. Gimana caranya? Kita di bagian operator, lalu kita mencari regression. Nah, bisa kita lihat. Nah, yang ini. Setelah itu kita drag and drop kembali. Lalu kita atur posisinya. Setelah itu kita hubungkan parameter ke training. Dan ini adalah parameter testing. Di sini kita membutuhkan apply model untuk melakukan proses modelingnya. Kemudian kita testing, itu kita drag and drop. Setelah itu kita ke pin mode, kita hubungkan. Nah, di sini kita atur agak ke bawah. Setelah itu desainnya kita hubungkan. Oke, di sini bisa kita lihat sudah saling berhubungan. Data, apply model, dan di sini regression untuk melakukan proses. Nah, di bagian lab kita hubungkan ke result, lalu kita jalankan. Prediction dari kedua data tersebut, data training dan data testing, menghasilkan prediksi dengan data asli dan data testing. Nah, kita kembali ke bagian desain. Oke, kita putuskan terlebih dahulu, lalu kita akan menambahkan performa, yaitu gunanya untuk melakukan akurasian dan keakuratan. Nah, di sini kita cari performa yang ada regressionnya. Nah, yang ini. Itu kita drag and drop. Lalu di sini kita hubungkan apply model ke performa, lalu kita result. Lalu kita jalankan. Nah, di sini error seperti yang dijelaskan oleh Bapak. Errornya di sini yaitu tentang tipe data dan model data. Sebenarnya errornya kecil karena di sini kita menggunakan rata-rata kuadrat. Nah, di sini rata-rata kuadrat yaitu gunanya untuk menghilangkan yang negatif. Di sini kita putuskan terlebih dahulu. Lalu kita atur posisinya ke atas. Itu pin mode kita hubungkan ke result. Nah, setelah itu kita lanjut running kembali. Nah, di sini kita mendapatkan keterangan coefficient di sini yaitu diartikan menjadi positif, artinya luas rumah berbanding lurus, yang positif berbanding lurus dengan harga. Semakin besar rumahnya, maka akan semakin tinggi pula harganya.
Nah, kemudian di sini terdapat angka negatif. Makin banyak kamar mandi, maka akan semakin rendah harganya. Nah, di sini juga ada positif dan ada negatif. Setelah itu kita perhatikan di bagian evaluate. Di sini terdapat angka 0,3. Nah, di sini terdapat bintang kode yang berarti semakin banyak bintang, maka di sini akan berpengaruh terhadap atau kepada peminat, atau bisa kita sebut pembeli. Dan semakin banyak bintangnya, maka semakin banyak pula peminatnya. Dan di sini yaitu evaluarnya adalah 0. Nah, di sini kita dapatkan description linear regression dan kita dapatkan rumus dan cara jika apabila kita ingin memasukkan data baru, maka kita di bagian linear regression. Oke, ya sudah selesai. Di sini kita akan menyimpan data kita di bagian save project. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya dan di bagian proses kita beri nama data kita. Oke, kita ketik. Kemudian kita klik OK. Oke, seperti itulah penjelasan dari saya.